Selamat datang di Learning with Farah Channel. Yuk support dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Farah. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana sih tips membaca berita di televisi dengan baik. Langsung aja kita simak berikut ini. Teman-teman, untuk berita di televisi sendiri ini banyak banget bidangnya ya. Nanti ada voice overnya, ada news anchor, ada news writer kayak gitu. Nah, di tips kali ini aku akan bahas semuanya guys. Tapi lebih tepatnya ke voice over sama news anchornya kayak gitu. Nah, berbeda dengan berita di radio. Kalau berita di radio itu kita hanya menampilkan suara saja ya. Jadi pendengar itu hanya mengetahui atau hanya memahami informasi berita dari suara kita saja. Berbeda dengan di televisi, kita memakai audio dan juga visualnya. Jadi bagaimana kita ini menggambarkan video yang akan ditayangkan di televisi tersebut. Nah, langsung aja ini tipsnya. Nah, tipsnya dari aku ini berdasarkan pengalamanku dan juga pelatihan-pelatihan yang pernah aku ikuti. Jadi kita bisa belajar bersama di sini dan kalian bisa juga memberikan saran ataupun kritikan di kolom komentar nanti. Itu. Yang pertama tipsnya sebagai news anchor dulu nih. Sebagai news anchor kita harus berpenampilan menarik kan tentunya karena kita dilihat oleh banyak orang khususnya yang sedang melihat kita di televisi. Mungkin kalau yang laki-laki nih mereka cocok ya pakai enggak sih, kalau di televisi-televisi nasional gitu mereka entah itu laki-laki ataupun perempuan kebanyakan memakai jas kan ya. Nah, kalau aku karena aku ini di media dakwah, jadi kalau perempuan ya udah jilbab aja yang syar'i kayak gitu yang menutup dada. Terus pokoknya lebih lebih ke make upnya aja sih kalau perempuan di sini. Jadi kalau penampilan baju nggak begitu terlihat. Berbeda dengan laki-laki. Nah, laki-laki ini dia harus rapi, memakai jas, memakai dasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk penampilan make up ini, padahal nih ya, aku mau cerita dikit dulu. Aku tuh orangnya nggak suka make up yang menor-menor, yang begitu tebal gitu. Tapi ketika aku kerja di media televisi itu, ternyata make upnya yang harus kita pakai ini tuh benar-benar harus tebal dan ya bisa dibilang menor karena ketika udah di kamera dia tuh nggak bakalan kelihatan loh kalau kita makainya tipis. Kayak apa ya? Kayak kita apa sih? Aku aja udah ngerasa itu tebel, tapi ternyata hasilnya tuh tetap tetap nggak kayak make upan gitu loh guys. Jadi kayak polos, bener-bener polos padahal udah segala macam lah, udah pakai apa-apa gitu ya, yang pokoknya kayak foundation dan lain-lain kayak gitu. Itu penting banget. Dan yang paling penting tuh lipstiknya ya, karena dia bisa membuat wajah kita tuh tambah fresh kayak gitu ketika kita menampilkan berita kepada pemirsa. Di sini aku akan bahas panjang lebar terkait make up, mungkin itu lain kali aja ya guys ya. Oke, lanjut aja. Itu tadi hanya dari penampilannya kan, karena kita harus menarik tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus memperhatikan intonasi. Nah, intonasi ini kita harus perhatikan titik komanya dari pada teks berita yang akan kita baca. Nah, biasanya kalau di televisi itu atau mungkin juga di radio, berita itu ditandai dengan garis miring 1, garis miring 2. Nah, seperti ini nih guys. Seperti ini. Nah, itu untuk membedakan mana koma dan mana titik. Kalau koma itu berarti titik. Maksud saya kalau koma itu berarti garis miring 1, kalau titik itu garis miring 2. Jadi kapan kita harus berhenti sejenak dan kapan kita harus berhenti benar-benar berhenti dengan intonasi yang berbeda lagi ketika kita akan memulai kayak gitu, itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu artikulasi. Ini sangat penting guys. Kita harus selalu melatih diri kita untuk
mengucap itu dengan baik dan benar. Misalnya A, I, U, E, O itu harus benar-benar jelas. A gitu juga ya harus A. Nah, kalau aku dapat pelatihan waktu itu, huruf A itu pengucapannya nih tiga jari ini nih kita masukkan ke jadi lebarnya ketika kita mengucap A itu selebar tiga jari kita. A kayak gitu. A itu hanya untuk latihan saja ya, untuk agar kita bisa lebih jelas ketika kita membaca berita. A, I, U, E, O itu terus dilatih, pokoknya diulang-ulang terus. Terus kalian juga bisa menggunakan kalimat-kalimat yang bisa melatih artikulasi ini. Misalnya kalau aku tuh Rara beli rambutan kayak gitu, atau Roro atau Riri kayak gitu. Terserah sih, pokoknya yang bisa untuk melatih agar artikulasi kalian itu jelas dan lebih enak didengar lagi kayak gitu. Oke, lanjut ya guys. Nah, yang selanjutnya ini smiling face. Nah, ini yang simple, apa ya, yang sebenarnya mudah tapi jarang dilakukan kayak gitu. Kita harus senantiasa smiling face itu maksudnya ya wajah kita terlihat bahagia, wajah kita terlihat energik kayak gitu. Apalagi nih khususnya kalau kita lagi mengucap berita-berita terkait features yang dia hiburan sifatnya kayak wisata, kuliner. Nah, itu kita harus menampilkan mimik wajah kita tuh benar-benar wah, itu benar-benar menyenangkan kayak gitu. Berbeda dengan berita-berita yang menyedihkan seperti berita kecelakaan, berita kehilangan atau berita tsunami kayak gitu. Kita juga harus jangan cengengesan ya, apalagi tertawa kayak gitu kan nggak banget ya, tapi juga jangan terlalu bersedih apalagi sampai menangis karena kita dalam membawakan berita ini harus tetap berwibawa kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini tatapan mata buat news anchor lagi nih ya, karena biasanya tuh kan kalau di news anchor dia itu melihat kamera tapi ada teleprompternya gitu loh guys, jadi ada teksnya itu ada di kamera kayak gitu. Nah, otomatis kan kita melihat teks ya sebenarnya, tapi anggap di teks itu ada banyak pemirsa yang sedang melihat kita, jadi kita tatapan mata kita juga harus benar-benar seperti ngobrol dengan orang lain meskipun tidak ada orang lain. Dan sejatinya itu memang adanya tulisan seperti itu ya. Itu kalau kalian udah pernah nyoba pasti tahu ya, yang udah pernah nyoba. Jadi bener-bener yang kita lihat di kamera itu adalah tulisan. Kita harus memahami bahwa kita sedang berbicara dengan banyak orang. Halo guys, nah mungkin ini tips terakhir dari aku. Itu ketika kita mengalami kesalahan dalam mengucap berita. Apalagi ketika ini disiarkan langsung atau secara live yang dilihat banyak pemirsa. Kita kan nggak bisa mungkin mengulangnya lagi kan ya. Berbeda dengan ketika itu tapping atau akan disiarkan ulang seperti itu. Itu bisalah kita mengulanginya lagi, memperbaikinya lagi. Nah, kalau secara live tidak bisa lagi. Nah, contohnya kita membaca berita misalnya di Pacitan, Jawa Tengah kayak gitu. Nah, harusnya Pacitan itu kan Jawa Timur ya, guys ya. Kita bisa mengakalinya dengan seperti ini. Di Pacitan, Jawa Tengah, maksud saya Jawa Timur kayak gitu. Langsung aja bilang maksud saya apa yang ingin kamu benarkan kayak gitu. Dan gak usah minta maaf kayak gitu. Langsung aja bilang maksud saya dan kayak gitu. Itu guys, semoga bermanfaat tips terakhir dari aku. Nah, di akhir video ini aku mau mencontohkan bagaimana membaca berita features ya terkait hiburan, entah itu wisata ataupun kuliner. Nah, teman-teman, di sini aku akan mencontohkan sedikit saja bagaimana cara membaca berita di televisi. Nah, ini
Aku melihat di sini ya guys, teksnya. Ini judulnya Sensasi Wisata Bahari ke Pulau Panjang. Nah, yang di atas ini ada opening. Opening itu ada atau juga lead. Nah, ini yang biasa dibaca oleh news anchor-nya. Yang muncul di televisi yang tadi aku bilang, dia harus berpenampilan menarik dan lain-lain. Nah, langsung saja kita mulai. Sejak Oktober 2020, Pulau Panjang yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kembali dibuka untuk umum. Untuk mencapai pulau ini, wisatawan bisa menyeberang dari pantai Bandengan menggunakan perahu. Nah, itu tadi yang dibaca oleh news anchor. Kemudian yang selanjutnya ini ada isi beritanya atau yang akan tampil di layar, yaitu yang dibaca oleh voice overnya. Nah, ini contoh berita yang kita harus smiling face dan apa ya, kalau voice over kan nggak kelihatan ya, kita bisa mengekspresikan itu seceria mungkin dan anggap kita sedang berwisata di situ gitu. Oke, langsung saja. Jika Anda memiliki ketertarikan dengan dunia bahari, cobalah berwisata ke Pulau Panjang di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pulau dengan luas 70 hektar ini bisa dijangkau menggunakan perahu dari dermaga Pantai Tirto Samudro atau yang lebih dikenal sebagai Pantai Bandengan. Nah, di sini ada kata-kata ini begitu ya guys ya. Pulau dengan luas 70 hektar ini. Nah, karena kita memang sedang menggambarkan dari video yang tampil, jadi benar-benar ada gambarnya. Berbeda dengan berita radio, kembali lagi di berita radio, dan nggak bisa nih untuk berita radio seperti ini. Karena pendengar pasti akan bertanya-tanya, hah? Yang kayak mana sih pulaunya? Yang kayak mana sih luasnya, kayak gitu kan pasti akan bertanya-tanya. Kalau di televisi otomatis dia akan melihat gambarannya bagaimana sih pulau ini gitu. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi, aku akan membacakan sampai di siren. Nah, siren ini adalah wawancara guys, jadi ketika voice over itu baca sampai sebelum siren, kemudian ada siren masuk, nah itu wawancara dari narasumber yang sudah diwawancarai oleh para wartawan di luar sana. Langsung aja mulai lagi. Untuk memasuki Pantai Bandengan, pengunjung cukup membayar retribusi Rp10.000 saja. Namun, tetap ya, pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan. Untuk menyeberang ke Pulau Panjang, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000 saja untuk tarif pulang pergi ke dan dari Pulau Panjang. Selama perjalanan, wisatawan bisa menikmati sensasi gelombang laut utara yang cenderung tenang. Angin laut dan pemandangan yang indah juga siap memanjakan mata. Sesekali, perahu yang kita tumpangi juga akan berpapasan dengan perahu nelayan. Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit, sampailah kita di Pulau Panjang. Untuk memasuki pulau ini, pengunjung harus membayar retribusi sebesar Rp8.000. Retribusi hanya ditarik pada hari Sabtu, Ahad, dan hari besar. Nah, setelah itu ada siren. Nah, dia ada wawancara dari narasumber yang ngomongin di atasnya tadi. Jadi kita itu sebagai voice over atau sebagai pembawa berita juga, kita memberikan informasi atas dasar dari hasil wawancara. Nggak mungkin berita itu nggak ada wawancaranya ya guys ya, karena itu sumber utama berita valid kayak gitu. Langsung aja aku lewatin. Nah, di terakhir ini ada kata-kata seperti ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Nah, itu sebagai tanda dari mana sih berita ini dan siapa yang meliput kayak gitu. Biasanya kalau tim liputan, ditulisnya tim liputan ini karena saking banyaknya yang liputan, akhirnya ditulis tim liputan. Ketika itu cuma satu orang, misalnya Budi begitu ya, dari Jepara, Jawa Tengah, Budi melaporkan.
Gitu, semoga membantu ya guys ya. Dan kita sama-sama belajar. Kalian bisa komen di bawah untuk berdiskusi lebih jauh bagaimana terkait berita di televisi. See you.